Awal mula pekabaran Injil di Tegal dirintis oleh sebuah badan penginjilan GIUZ singkatan dari Het Genootschap voor Inenuitwendige Zending yang kemudian berhasil dan ingin memperluas wilayah sampai Karesidenan Tegal, Purbalingga dan Banyumas. GIU bekerja sama dengan NGZV melakukan penginjilan di Jawa yang dimulai dari Tegal, dan untuk merealisasikan pekerjaan itu maka NGZV mengutus seorang Zending yaitu Pendeta Avermer tanggal 25 Januari tahun 1863. Avermer membaptis 37 orang yang terdiri dari 19 orang dewasa dan 18 orang anak-anak. Dengan dibaptisnya orang-orang tersebut maka resmi berdiri jemaat di Tegal dan kemudian diberi nama Die Inlandse Christengemeente te Tegal yang dapat diartikan Pasamuan Kristen Jawi ing Tegal atau Jemaat Kristen Jawa di Tegal. Pada tahun 1864 Jemaat Pasamuan Kristen Jawi ing Tegal kemudian pindah ke Muara Tua sekarang bernama Pepantan Muara Reja dan diberi sebutan Klein Bethesda, artinya Bethesda kecil. Zending atau Pendeta Vermer adalah pendeta pertama di Gereja Kristen Jawa Muara Reja Kota Tegal dari tahun 1864 sampai dengan 1930-an. Gereja bangunan zaman kolonial ini sudah banyak perubahan dari awal berdirinya di tahun 1865 namun masih menyimpan ornamen-ornamen nuansa kolonial dan masih ada juga lonceng gereja buatan tahun 1865 yang tersimpan di dalam gudang gereja dan sudah tidak dipergunakan lagi. Di belakang saya ini adalah Gereja Kristen Jawa. Gereja ini didirikan pada tahun 1865 atau gereja mula-mula di Tegal zaman kolonial. Dan sahabat, di belakang gereja ini ada pemakaman Belanda pendeta dari gereja ini. Dan ada makam dokter dari warga Belanda juga yang tinggal di kota Tegal, tepatnya di desa Muara Reja atau Muara Tua ini. Oke sahabat, kita langsung berjalan ke belakang ke makam Rogo Rumanti dari Gereja Kristen Jawa ini. Rogo Rumanti. Rogo itu artinya badan dan Rumanti itu artinya perawatan. Jadi di sini adalah perawatan badan namun untuk orang yang sudah meninggal, dalam arti perawatan makam. Di lahan luas sekitar 2000 meter persegi inilah makam Rogo Rumanti yang terletak di belakang Gereja Kristen Jawa Muara Reja. Dan di samping sebelah utaranya itu adalah balongan ikan payau atau balongan tambak udang, karena warga masyarakat Muara Reja atau Muara Tua ini sebagian besar adalah nelayan. Sahabat semua, di lahan seluas sekitar 2000 meter persegi ini terdapat makam dari umat Kristiani, terutama jemaat Gereja Kristen Jawa di kota Tegal. Dan di dalam pemakaman ini juga disediakan peti oleh pengurus gereja. Apabila ada jemaat yang meninggal, peti ini bisa dipakai oleh jemaat dari Gereja Kristen Jawa. Dan di sebelah utara ini adalah tembok pembatas antara makam ini dengan tambak atau balongan milik warga di sekitar Muara Reja ini. Dan sahabat, tanah di sini itu berpasir karena jarak dari pemakaman ini ke bibir pantai sekitar 500 meter. Jadi di tanah ini merupakan tanah yang berpasir pantai. Oke sahabat, di dalam pemakaman ini terdapat 3 makam dari warga Nederland yang masih utuh. Batu marmernya juga masih bisa dilihat dan cungkup dari makamnya juga masih bagus. Ornamen dari Belanda. Ini sahabat ya, makam yang pertama ini membujur dari barat ke timur. Ini adalah makam dari
pendeta yang pernah menjadi pendeta di Gereja Kristen Jawa Muara Reja. Ini sahabat masih utuh sekali cungkup dari makam pendeta ini, dan dari batu marmernya juga masih tertulis dengan jelas sekali, tidak ada goresan dan masih utuh batu marmernya. Kemudian di sebelah utara dari makam ini juga ada makam dari warga Belanda dan masih utuh juga untuk cungkup dan batu marmer, dan masih terlihat dan tertulis jelas tulisan yang ada di batu marmer ini. Ini ya sahabat, masih utuh dari zaman beliau meninggal sampai dengan saat ini. Batu marmer dan tulisannya masih terlihat sangat jelas dan sangat utuh. Dan di sebelah utara dari makam ini adalah makam dari seorang dokter yang menjabat pada zaman itu dan beragama Nasrani, serta anggota dari jemaat dari Gereja Kristen Jawa di Muara Reja ini. Ini juga cungkup makamnya juga masih sangat bagus, ornamennya dan bangunannya masih terlihat kokoh dengan batu marmer yang membujur panjang ini. Masih terlihat jelas sekali tulisannya di sini sahabat. Dan di sebelah barat lagi sebenarnya ada pemakaman Belanda satu lagi bernama Suster Clara, namun makam di sebelah barat ini sudah tidak dipergunakan lagi, namun dipergunakan untuk pemakaman dari Bapak Pendeta Budi Mardono STH. Ini ya sahabat, makam dari Bapak Pendeta Budi Mardono STH. Oke sahabat semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap kita junjung Bhinneka Tunggal Ika di negeri tercinta Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam budaya.